Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan bercerita tentang kisah Abu Nawas dan terumpah ajaib. Pada suatu hari, sehabis sholat subuh, Abu Nawas bergegas ke pasar. Ia ingin membeli beberapa barang dan bahan-bahan untuk keperluan dapur. Sepanjang jalan, ia selalu menyapa orang-orang yang berpapasan dengan dirinya. Maklumlah, ia tergolong orang yang ramah. Beberapa lama kemudian, ia sampai juga di pasar. Ia tidak langsung berbelanja barang-barang keperluannya. Ia sengaja bermaksud untuk berjalan-jalan terlebih dahulu untuk melihat-lihat keadaan yang ada. Saat ia sampai di salah satu sudut pasar, pandangannya tertuju pada kerumunan orang banyak. "Hayo tuan-tuan, ini barang murah, ini barang antik," teriak seorang laki-laki tua menawarkan dagangannya di tengah kerumunan. Abu Nawas bergegas menuju kerumunan orang banyak itu. Dilihatnya banyak sekali barang-barang bagus yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Sebagaimana yang lain, Abu Nawas pun ikut memilih-milih barang. Siapa tahu ada barang yang sedang diperlukan, pikir Abu Nawas. Sudah beberapa barang dilihat-lihatnya, dipegang dan diteliti dengan seksama. Namun Abu Nawas kurang tertarik. Ia segera mengembalikan pada tempatnya. "Ini barang apa tuan?" tanya Abu Nawas sambil tangannya menunjuk barang yang masih terbungkus. "Wow, itu," jawab pedagang tua. "Itu terumpah ajaib." "Terumpah ajaib?" sahut Abu Nawas penasaran. "Benar tuan, itu terumpah ajaib yang tidak sembarangan orang memilikinya." Abu Nawas semakin bertambah penasaran. Lantas ia bertanya lagi, "Apa hebatnya terumpah ajaib ini?" "Hebatnya, bila tuan membelinya, tuan akan dikenal banyak orang. Sebab sangat sedikit sekali orang yang memiliki dan memakai terompah seperti ini. Begitu juga, bila tuan pada mulanya adalah orang yang tidak punya, maka akan menjadi orang yang punya." "Hebat sekali, berapa harganya?" "Murah tuan, hanya 500 dinar. "Wah, itu terlalu mahal," sergah Abu Nawas. "Tapi biarlah, ini saya membelinya." Pedagang tua itu kemudian membungkus terompah ajaib dan diserahkan kepada Abu Nawas. Karena waktu itu Abu Nawas hanya membawa uang 500 dinar, ia pun langsung pulang, tidak jadi membeli barang-barang keperluannya. Pada mulanya, ketika sampai di rumah, Abu Nawas hampir-hampir saja mendapat marah istrinya. Sebab istrinya telah cukup lama menunggu kedatangannya dengan membawa bahan-bahan makanan untuk dimasak hari itu. Tetapi yang dibawa hanya sebuah terompah. Saat istrinya akan marah, Abu Nawas kemudian menghibur. "Maafkan aku istriku, aku belum berbelanja untuk keperluan makan hari ini. Tapi aku membawa sesuatu yang bisa membuat kita sebentar lagi menjadi orang yang terkenal dan kaya mendadak." Sambil mengeluarkan terompah ajaib itu dari bungkusannya, Abu Nawas terus menghibur istrinya. "Lagi pula untuk keperluan masak hari ini, kita kan bisa membelinya di toko yang dekat dari sini." Mendengar perkataan Abu Nawas yang demikian, istrinya pun bisa menerimanya. Beberapa hari telah berlalu, Abu Nawas terus menunggu. Dalam pikirannya, sebentar lagi ia benar-benar akan menjadi orang kaya dan terkenal. Hari berganti hari, hingga sampai 1 bulan sudah ia menunggunya. Namun, saat-saat yang dia impikan itu tetap saja tak kunjung jadi kenyataan. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk memakai terompah ajaib itu kemana saja ia pergi. Sampai-sampai orang banyak mengenal bahwa terompah ajaib itu milik Abu Nawas. Namun anehnya, setiap kali Abu Nawas memakai terompah tersebut, setiap kali pula kakinya lecet terluka. Maklum, terompah itu sangat kasar sekali buatannya. Barangkali karena sangat kasar ini pula yang menyebabkan banyak orang tidak mau membelinya. Bila boleh dikata, hanya Abu Nawas sendiri yang memiliki terompah seperti itu. Karena setiap kali dipakai, terompah itu selalu melukai kakinya. Abu Nawas pun kemudian berniat untuk membuang saja terompah tersebut. Ia lalu melemparkannya ke atas genting. Sengaja ia melemparkannya ke sana, karena siapa tahu terompah itu bisa dimanfaatkan lagi. Tetapi karena saat melempar itu terlalu keras, genting rumahnya banyak yang pecah dan rontok jatuh ke tanah. "Terompah membawa sial," ucapnya. "Sudah sering melukai kaki bila dipakai.
sekarang malah membuat genting-genting rumahku rontok dan banyak yang pecah. Ia kemudian mengambil terompah itu dan melemparkannya ke parit di depan rumahnya. Namun apa yang terjadi? Setelah musim penghujan mulai datang, parit itu tersumbat dan airnya pun tidak bisa mengalir lancar. Akibatnya, air melimpah ruah sampai kemana-mana. Seluruh desa tergenang air. Para penduduk pun beramai-ramai membersihkan parit, hingga sampai akhirnya salah satu di antara mereka ada yang melihat sesuatu yang menyumbat jalannya air. Ia kemudian mengambilnya dari dalam parit itu. Ternyata terompah ini yang menyebabkan kampung kita menjadi banjir, kata orang itu sambil menunjukkan kepada teman-temannya. Ini kan terompah milik Abu Nawas yang sering dipakai itu, sahut yang lainnya. Karena itu Abu Nawas pun kemudian mendapatkan marah dari para penduduk. Sementara Abu Nawas sendiri hanya bisa diam saja. Sebab bagaimanapun juga ia telah bersalah membuang terompah ajaib itu ke dalam parit. Terompah ini sekarang membawa kemalangan lagi buat saya, desah Abu Nawas. Saatnya kini aku harus menyingkirkannya jauh-jauh. Namun bagaimana caranya? Rupanya ia tidak mau menempuh cara seperti yang pernah dilakukannya terdahulu. Ia berpikir untuk menemukan cara terbaik menyingkirkan terompah ajaib itu. Ia cukup lama termenung, hingga akhirnya malam pun tiba. Nah, sekarang aku menemukan cara yang bagus, ucap Abu Nawas spontan. Aku akan mengubur terompah ini ke tanah dalam-dalam, agar tidak menimbulkan lagi kemalangan buatku. Malam itu juga Abu Nawas berniat untuk mengubur terompah ajaib. Ia tidak mau lama-lama lagi bersamanya. Abu Nawas kemudian keluar dari pintu belakang rumahnya. Sengaja berbuat demikian karena ia tidak ingin ada orang lain yang melihat apa yang sedang ia kerjakan. Tak lama kemudian ia sudah memasukkan terompah itu ke dalam lubang galian. Setelah selesai menimbunnya dengan tanah, ia pun bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Hatinya merasa lega, sebab sesuatu yang membuatnya sial telah ia singkirkan dari hadapannya. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Abu Nawas, terompah ajaib itu telah digali dan diambil oleh pencuri yang sejak lama memperhatikan apa yang telah dikerjakannya. Pencuri itu mengira bahwa Abu Nawas menimbun emas yang cukup besar. Karena malam itu sangat gelap sekali, pencuri itu pun langsung membawanya pergi tanpa mengetahui barang apa sebenarnya yang ia bawa. Dalam hatinya cuma ada satu, yakni ia telah mendapatkan emas yang cukup besar. Namun ketika pencuri itu sampai di depan rumah penduduk yang ada lampunya, ia baru menyadari bahwa yang dibawanya itu bukan emas. Astaga, ternyata hanya sebuah terompah biasa, teriak pencuri itu yang langsung membantingnya. Karena pencuri itu belum mendapatkan barang sedikit pun yang bisa dibawa pulang, akhirnya untuk melampiaskan kekecewaannya itu, ia pun kemudian mencuri dan menguras habis barang-barang yang ada di dalam rumah yang ada lampunya tersebut. Keesokan harinya, si pemilik rumah itu terkejut bukan main. Semua barang yang ada di dalam rumahnya telah habis dibawa pencuri. Ia kemudian memeriksa sudut-sudut rumahnya, dengan harapan masih ada sesuatu yang berharga tercecer. Selang beberapa saat kemudian, pemilik rumah itu menemukan sesuatu yang tergeletak di halaman rumahnya. Ini kan terompah ajaib milik Abu Nawas, ucap orang itu yang masih mengenal siapa pemiliknya. Mengapa ada di sini? Jangan-jangan yang mencuri tadi malam adalah Abu Nawas, pikirnya lebih lanjut. Bersama-sama orang kampung lainnya, pemilik rumah yang kecurian itu kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Ketika sampai di rumahnya, Abu Nawas terkejut bukan main, karena telah dituduh sebagai pencuri. Bila aku yang mencuri, apa buktinya? Serga Abu Nawas. Ini buktinya, jawab pemilik rumah yang kecurian itu sambil menunjukkan terompah ke hadapan Abu Nawas. Bukankah ini terompah milikmu yang tertinggal tadi malam saat engkau mencuri? Abu Nawas seketika itu juga menyadari apa yang terjadi. Ia lalu menjelaskan kejadian yang sebenarnya sejak awal hingga akhir. Orang-orang itu pun percaya dengan penuturan Abu Nawas. Sebab di samping itu, Abu Nawas sendiri dikenal sebagai orang jujur dan berbudi pekerti baik. Setelah para penduduk meninggalkan rumahnya, Abu Nawas pun kemudian bermaksud untuk mengembalikan terompah ajaib itu ke pedagang semula di pasar. Setelah berpamitan dengan istrinya, ia segera pergi ke pasar untuk menemui si pedagang terompah tersebut. Tak lama kemudian, sampailah juga ia di pasar dan menemukan pedagang yang dimaksud. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas memberi salam.
Waalaikumsalam, jawab si pedagang. Ternyata engkau tuan, bagaimana kabarmu? Kabar jelek. Aku selalu ditimpa kemalangan, jawab Abu Nawas. Ditimpa kemalangan bagaimana? Tanya pedagang itu penasaran. Gara-gara terompah ini, aku terus-menerus ditimpa kemalangan. Padahal dulu engkau mengatakan bahwa terompah ini bisa mendatangkan keberuntungan. Aku bisa menjadi orang terkenal dan kaya. Tetapi mana buktinya? Malah aku sering kena marah dari penduduk kampung karena terompah ini. Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu, Tuan. Sergah si pedagang tua itu. Saya mengatakan bahwa bila Tuan mulanya orang yang tidak punya, maka Tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya, sekarang Tuan telah mempunyai terompah ini dan dikenal oleh orang banyak karena memilikinya. Mendengar penuturan pedagang itu, Abu Nawas hanya bisa diam saja. Ia menyadari bahwa dirinya telah salah tafsir. Tapi, mengapa terompah ini engkau katakan terompah ajaib? Tanya Abu Nawas kemudian. Oh, itu, pedagang tersebut menjawab. Sebab merek terompah itu bernama ajaib. Jadi pantaslah bila saya menyebutnya dengan terompah ajaib. Sebagaimana kita menyebut ikan emas. Sebab ikan itu berwarna seperti emas. Sekali lagi Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan pedagang itu. Lantas ia mohon diri begitu saja. Tapi tunggu Tuan, cegah pedagang itu ketika melihat Abu Nawas bergegas pergi. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Ya, silahkan. Apa yang ingin kamu katakan? Jawab Abu Nawas. Saya ingin berpesan. Janganlah sekali-kali di hati Tuan ada sedikit pun rasa percaya bahwa sesuatu selain Allah itu bisa mendatangkan kekayaan atau keberuntungan atau yang lainnya. Sebab percaya pada sesuatu selain Allah itu bisa membuat kita syirik dan mendapatkan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuan alami. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Sebab bagaimanapun juga syirik seperti ini jarang sekali bisa kita sadari, kecuali hanya hamba-hamba Allah yang selalu berserah diri kepadanya. Mendengar penuturan seperti itu, Abu Nawas baru menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Allah. Dan mulai saat itulah, ia sangat berhati-hati kepada hal-hal yang kadang-kadang tanpa disadari akan membawa kita pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas. Semoga dapat menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.